Bab 918. Hanya menginjak api saja. Dimarto Zhao adalah putra suci ke-6, sedangkan aku adalah putra suci ke-4. Apakah aku akan takut padanya? Rasaku itu karena kamu terluka parah, dan kekuatanmu menurun. Tidak masalah jika Endri Zhu memintaku untuk menolongmu. Selama kamu mendengarkan perkataanku, maka aku menjamin perjalananmu kemari tidak akan sia-sia, kata Yan Tuo dengan yakin. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, kata Eric Qin sambil tersenyum tipis. Sudah, jangan terlalu banyak berkata. Sekarang mari kita lewati istana ini dan berjalan menuju ke zona inti. Lihatlah, tempatnya ada di gedung tertinggi di depan. Beberapa orang keluar dari zona ini. Yan Tuo menunjuk ke depan, ke sebuah istana yang sedikit mewah dan tinggi. Eric Qin mengangguk, dan ketiganya terbang ke sana. Sepanjang jalan, berbagai monster terus berdatangan mengganggu mereka, namun monster ini tidak lebih kuat dari tikus api itu, sehingga tidak membawa ancaman sedikit pun bagi Eric Qin dan lainnya. Yan Tuo menepati perkataannya, dia memimpin dengan terbang di garis depan. Tangannya memegang kapak raksasa berwarna hitam. Kapak raksasa itu akan menebas setiap kali monster itu mendekat. Tidak peduli jenis monster apapun, semua akan segera terbelah menjadi dua ketika mendekat. Ketiganya terbang dalam waktu habis sebatang dupa, secara perlahan mendekati istana besar. Tidak bisa terbang lagi. Merasa tirai tipis muncul di depan, Yan Tuo memberi perintah sehingga ketiganya turun ke bawah. Kita sudah membuang beberapa waktu selama pertemuan, seharusnya ada seseorang yang mencapai aula tengah ini lebih awal dari kita. Tetapi jangan khawatir, pasti akan ada lebih banyak larangan di istana inti ini, dan tidak mungkin mudah dipatahkan oleh orang-orang biasa, kata Yan Tuo dengan yakin. Ketika melangkah ke aula ini, Eric Qin melihat aula itu cukup berantakan. Terkadang ada pilar yang runtuh, dan juga terdapat beberapa mayat monster. Tentu saja ada pejuang, namun jumlahnya tak terhitung banyak. Orang ini mati kedinginan. Endri Zhu melihat mayat yang dipakukan di tiang depan, seluruh tubuhnya tertutup embun beku, matanya membelalak ketakutan tanpa batas, dan terasa dingin ketika mendekat. Begitu ide Eric Qin muncul dan mengulurkan tangannya, tiba-tiba di tengah embun beku, energi hitam menyebar, dan es di permukaan tubuh mayat juga mulai menghilang. Seharusnya inilah yang dilakukan pemuda berpakaian hitam yang menyerangku saat memasuki tempat ini. Energi hitam ini jelas adalah energi iblis. Yan Tuo mendengus dingin, tampak khawatir dengan pemuda berpakaian hitam. Beberapa orang terus bergerak maju, dan setelah melewati sebuah lorong, suhu di depan tiba-tiba mulai naik. Nyala api perlahan menaik, melonjak dari jarak yang tidak jauh. Nyala api yang membumbung ke langit itu menerangi seluruh area menjadi warna merah menyala. Eric Qin dan lainnya mendekat ke depan api, dan menemukan bahwa ini adalah sungai api yang luas. Api yang membara naik ke langit, tidak pernah padam, dan suhu yang intens ini membuat semua orang takut untuk mendekat. Banyak pejuang yang ragu-ragu, kemudian berdiri di depan sungai api ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sial, dulu ada sebuah jembatan di sini, namun pemuda berpakaian hitam itu mematahkan jembatan roh itu, kata seorang pejuang dengan marah sambil mendesah. Apa yang kamu katakan? Ternyata pernah ada jembatan di sini. Yan Tuo mengerutkan kening saat mendengar ini. Dirinya langsung meraih pejuang yang sedang berbicara itu. Pejuang itu terkejut, dan sedikit ketakutan menghadapi pertanyaan Yan Tuo. Ya, putra suci. Lihatlah udara itu, masih ada jejak formasi roh. Pejuang itu segera mengulurkan tangannya dan menunjuk. Saat itulah Eric Qin baru menyadari bahwa di tengah sungai api ini, di bawah cahaya merah, memang ada sedikit cahaya bintang, yang digambarkan sebagai jejak jembatan bulan. Jembatan roh ini sangat ajaib, kita tidak akan terbakar oleh api saat berjalan di atasnya. Sayangnya,
Itu sudah dihancurkan oleh orang lain. Pejuang itu berkata, tetapi kudengar bahwa formasi roh ini tidak hancur, dan jembatan masih dapat dipulihkan, kita hanya perlu menunggu sebentar. Benar, kata Erikin sambil mengangguk. Erikin juga dapat melihat bahwa formasi di sini sedikit misterius, sehingga memungkinkan terjadinya generasi pada jembatan roh ini. Apakah kamu paham tentang formasi roh? Kata Yan Tuo sedikit kaget. Inilah yang tidak kamu ketahui, formasi Erikin tidaklah lemah, dia pernah mengalahkan salah satu putra suci sekte Wendao. Kata Andrew Zhu. Yan Tuo tercengang, tiba-tiba Gilbert berkata, aku pernah mendengar dari orang lain, apakah itu adalah Zhang Yushan? Jika itu adalah dia, maka kamu memang memiliki sedikit kemampuan. Namun untuk apa menunggu jika ingin melewati tempat ini? Dengan bergantung pada formasi, itu adalah pekerjaan para pengecut. Yan Tuo mencibir, lalu mengayunkan kapak raksasanya dan berkata, aku akan mematahkannya secara langsung. Kemudian dia melihat ke arah Erikin dan berkata, tetapi aku hanya bisa membawa pergi satu orang dalam satu waktu, aku akan membawa Andrew Zhu terlebih dahulu, kamu tidak keberatan, bukan? Erikin sedikit menggelengkan kepala dan berkata, aku bisa pergi sendiri, tidak perlu merepotkanmu. Dia juga sedikit tak berdaya. Yan Tuo berkata dengan begitu yakin, bila dia pergi dan tak dapat kembali, bukankah dia tidak akan bisa menepati janjinya pada Andrew Zhu? Yan Tuo menepisnya dengan senyuman, tidak tahu apakah dirinya berpikir bahwa Erikin sedang membual atau tidak. Apapun itu, dia terbang tinggi, dan melirik sejenak ke arah Andrew Zhu, dan Andrew Zhu hanya bisa mengikutinya. Mari kita hancurkan dengan kapak. Seru Yan Tuo dengan keras, nafas seluruh tubuhnya meledak, dan kapak raksasanya melayang ke udara, kemudian perlahan menyusut di tengah udara, pada akhirnya berubah menjadi tanda kapak yang menembus ke tengah alis Yan Tuo. Dengan begitu, tiba-tiba keluar sebuah perisai hitam dari tubuh Yan Tuo, menutupi dirinya dan Andrew Zhu. Mari kita pergi, kata Yan Tuo, lalu kapak raksasa di tengah alisnya bersinar, dan langsung menuju ke lautan api. Dalam nyala api yang berjatuhan, cahaya hitam di luar tubuh Yan Tuo bersinar, kecepatannya sangat cepat hingga dirinya tiba ke titik terkuat lautan api dalam sekejap mata. Seiring nyala api melonjak ke langit, Yan Tuo langsung tenggelam dalam lautan api. Semua orang di sekitarnya tersentak melihat itu. Sedangkan Yan Tuo mengambang dan tenggelam di lautan api seperti perahu kecil, meskipun kadang-kadang tenggelam dalam kobaran api, namun cahaya hitam di luar tubuhnya tak pernah padam sedikit pun. Lautan api seperti apa ini? Yan Tuo melompati. Saat kedua kakinya hampir menginjak tanah seberang, ia secara tidak langsung menunjukkan ekspresi sombongnya. Tetapi saat Yan Tuo akan mendarat, di tengah koridor gelap yang di depan, tiba-tiba menembakkan beberapa anak panah biru ke arahnya. Kecepatan panah sangat cepat, dan tujuannya tepat di tempat Yan Tuo berada. Suara ledakan. Lapisan es meresap keluar, menghancurkan daratan ini secara langsung, dan jatuh ke lautan api. Yan Tuo tiba-tiba kehilangan pijakannya, seketika kehilangan kendali dan terjatuh bersama dengan Andrew Zhu. Semua orang berseru kaget, apakah putra suci keempat sekte Wendao akan mati di lautan api ini? Pada saat ini, dua energi tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman lautan api, seperti dua sabuk giok, memegang keduanya dengan erat. Semua orang tercengang melihatnya. Erikin menginjak kekosongan dan berjalan perlahan keluar dari kedalaman lautan api. Tidak ada pelindung tubuh yang melindunginya, dan tidak ada nafas yang mengalir di sekitarnya. Seakan berjalan normal, beginilah Erikin menginjak api seperti peri berjalan di atas air. Tidak ada sedikit pun dari nyala api yang mendekat, sebaliknya ada api melonjak naik, namun api tersebut segera menghindar ke sekitar tempat Erikin berada.
Seakan semua api di sini mengagumi Eric Kin sebagai dewa dan menuruti pengaturannya. Tidak sedikit pejuang tercengang melihat itu, pemandangan ini terlalu mengerikan, ternyata ada seseorang yang bisa mengendalikan api bumi ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.